Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ranking dari week pertama sampai week terakhir. Next Siap. ya. Baik, ini role in tim kami. Narendra dan saya sendiri, lalu Andrean sebagai hacker, Azmi Nurzaidan jadi hustler, Ikramullah hipster. Next. Ya. Nah, ini 5 responden yang kami wawancara. Kelima-limanya itu pedagang, mulai dari Ibu Anggi sampai Bapak Usman. Next. Nah, understanding stage yang pada metode pertama itu pada metode 5W tools. Apa itu metode 5W tools? Metode ini bertujuan untuk menanyakan permasalahan responden dalam memilah sampah ketika membuang sampah. Next ya. Baik, saya ambil contoh di sini Ibu siapa ini? Ibu Anggi. Di sini masalah pembuangan sampahnya itu eh, apa? Karena hanya memiliki satu sampah kan? Ya next ya, karena mau pakai dotong. Next ya, next. Nah, ini contoh-contohnya dari 5 responden. Next. 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 Op. Nah, lanjut pada metode 5W plus 1H. Pada metode ini, kami itu mencari dan memahami apa yang dibutuhkan oleh para responden. Dan mengapa para responden itu membutuhkan produk STC tersebut. Next ya. Nah, ini metodenya mulai dari why, who, what, when, where. Lanjut ya. Untuk how-nya sendiri itu adanya ini disertai dengan inovasi yang baru dan fitur-fitur yang baik yang dapat memilah sampah dengan cepat. Next ya. Nah, masuk pada summary atau problem statement-nya. Di sini kan ada dua, yaitu pedagang kaki lima itu salah satu penyumbang sampah terbesar. Karena aktivitas sebagian mereka membuang sampah, beberapa responden pedagang kaki lima yang belum melakukan pemilahan sampah karena sibuk mengurus barang dagangan atau dagangan mereka. Kedua, yaitu adanya produk inovasi tersebut. Kelima responden setuju dengan adanya Smart Trash Can dan bisa membantu pekerjaan pedagang kaki lima dalam pemilahan sampah. Masuk pada observe stage. Nah, empathy map yaitu cara yang kita gunakan untuk mengetahui karakteristik produk dan membantu kita untuk memecahkan masalah produk yang berkaitan dengan kebutuhan responden. Ini contoh dari apa empathy map-nya. Next ya. Next, Next. next, next, next. Nah, di sini kan ada persona atau user profile dari responden. Itu kita dapat mengetahui bagaimana cara berpikir calon user atau calon pengguna yang akan menggunakan STC kita. Dengan metode ini, kita juga dapat mewujudkan ide-ide yang lebih baik untuk kebutuhan calon penggunanya. Next. Ini contoh persona profile dari Ibu Dia. Next. Next ya, Next. next, Next. 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 Nah. Oh, nah, masuk pada customer journey. Pada metode ini kita itu apa? Metode ini itu menggunakan gambaran berbagai langkah yang ditempuh oleh calon pengguna untuk membeli produk tersebut. Next. Next. Next ya. Ini template dari customer journey-nya. Next, Next. Next. next, Next. 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 Op. Nah, masuk pada target pasar kami. Di sini kami simpulkan bahwa target pasar dan produk-produknya yaitu pada pedagang kaki lima. Karena kelima responden kami itu kebanyakan pedagang. Dengan menginginkan tempat sampah yang mengklasifikasikan sampah secara modern dan dapat menghemat tempat. Selanjutnya define phase. Define phase ini itu fase pertama yang harus kita lakukan dan kita selesaikan oleh tim project untuk kemudian bisa lanjut kepada tahap setelah define phase-nya. Nah, ini beberapa define kategorisnya. Itu ada 7 kategori. Yang pertama environment, demografi dan etnologi, ketiga challenge, keempat ekonomi dan efisiensi, kelima uncertainties, keenam policy and system, yang keenam need and desire. Eh,
7 nih. Nah, ini observasinya itu dari kelima responden. Next. Nah, pada bagian pertama itu environment. Di sini ada 6, yaitu dampak perubahan sosial di Indonesia sebagai berikut, yaitu peningkatan volume sampah di perkotaan, peningkatan polusi udara dan air akibat pembakaran sampah, peningkatan risiko kesehatan manusia, kerusakan lingkungan akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, dan terakhir peningkatan biaya pengelolaan sampah dan beban bagi pemerintah dan juga masyarakat. Untuk demografi dan etnologinya itu di sini kan timbulan sampahnya itu per tahunnya 36.000 dan pengurangan sampahnya per tahun 14,88%. Sampai sampah tidak terkelola dan terkelolanya. Misalnya sampah terkelolanya 64% per tahun. Yang tidak terkelola itu 35% per tahunnya. Next. Nah, untuk tantangan kami sendiri atau challenge-nya, challenge untuk Indonesia sendiri itu menghadapi masalah besar dengan sampah, terutama di kota-kota besar. Contohnya di kota Bandung, terutama Bojong Soang. Masalah sampah ini bisa disebabkan oleh kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, kurangnya kesadaran masyarakat sekitar tentang pentingnya membuang sampah dengan benar, dan kurangnya dukungan dari pemerintah setempat. Selanjutnya ekonomi. Di sini ada 6, yang mulai dari menghemat energi, mengurangi polusi, menghemat sumber daya alam, ekonomis, menghemat uang. Next. Nah, di sini sampah yang dibuang sembarangan itu bisa mencemari lingkungan sekitar seperti air, udara, dan tanah. Itu penyakit, menyebabkan banyak penyakit. Selanjutnya ya, next. Nah, di sini untuk sistem dan polisinya itu memisahkan sampah sesuai jenisnya, melakukan zero waste sampai melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Nah, kebutuhan dan di-share para pedagang. Saya ambil contoh di sini Ibu Ina. Ya, dia dapat memilah sampah dengan cepat dan juga jika akan dipasarkan, beliau akan membeli produk tersebut. Next. Nah, untuk idenya sendiri, tahap menghasilkan ide itu, semua ide akan ditampung untuk menyelesaikan masalah yang sudah ditetapkan pada tahap sebelumnya atau tahap define. Next. Nah, metode yang kita gunakan itu metode 635. Pada metode ini, kita melibatkan, di sini kan metode 635, itu yang 6 orang. Di sini kan kita ada 4 orang. Ya, berarti kita melibatkan 4 orang dalam satu kelompok. Yang masing-masing itu mendapatkan giliran untuk menghasilkan maksimal 3 ide dengan cara ditulis. Isunya menciptakan tempat sampah yang dirancakan dan didesain khusus. Nah, ini metode 635-nya. Mulai dari ide pertama itu menggunakan besi berbentuk persegi 50 liter, harga 500.000, pakai aki dan juga AI. Next. Nah, ini untuk ide saya sendiri. Nah, next. 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 Nah, konsolidasi itu kita menampung ide-ide terbaik dari tahap sebelumnya. Di sini kan ada ide-idenya Azmi, Andre, Ikram, sama Rendra. Next. Nah, klaster ini kita mengambil ide-ide terbaik dari tahap konsolidasi. Mulai dari menggunakan bahan aluminium, bentuk terbaiknya yaitu tabung, dengan kapasitas 35 liter, menggunakan aki, patokan harga 800.000, dan juga menggunakan remote. Next. Evaluasinya, Smart Trash Can yang kami inovasi itu berbahan aluminium dengan desain yang minimalis, menggunakan aki dengan cara kerja menggunakan remote. Itu yang bisa menampung 35 liter sampah, baik organik, anorganik maupun campuran. Di sini kami mulai harga 700 sampai dengan 800.000. Dengan inovasi yang kami paparkan bisa memudahkan pengguna untuk membuang sampah lebih praktis.
Selanjutnya prototyping stage atau MPV tool. Di sini ada 7 tahap untuk prototyping stage. Mulai dari persona, problem, customer journey, vision, top 3 fiturnya, build, kemudian measure, learn, dan terakhir step. Nah, ini untuk personanya sendiri itu para pedagang. Next. Nah, ini kan ada empathy map-nya, mulai dari see, hear, think, say, yang terakhir pain. Untuk C-nya sendiri itu responden berpendapat STC ini memiliki banyak sekali fitur-fitur di dalamnya yang bisa memilah semua jenis sampah. Next. Nah, persona kanvas. Ini ada positive traits, opportunities, hope, having traits, hedges, sama fear-nya. Untuk positive traits-nya saya ambil di sini kelima responden itu menginginkan fitur seperti remote untuk memudahkan pedagang membuang sampah biar lebih cepat. Next. Nah, untuk 3 permasalahannya dan tantangannya itu yang pertama dari harga. Di sini kan tempat sampah elektrik itu dikendalikan oleh AI, yang dimana otomatis harganya itu akan tinggi kan. Jadi kekhawatiran 5 responden itu harga, sehingga kita sebagai tim akan sebisa mungkin harganya bisa terjangkau oleh kelima responden. Untuk masalah kedua itu di ukuran dan juga tempat. Jika ukuran terlalu kecil, responden takutnya sampah terisi lebih cepat. Dan jika terlalu besar, itu memakan banyak ruang di tempat dagang. Jadi mereka meminta ukuran yang pas. Yang ketiga itu kerusakan. Di sini kan AI sudah menggunakan teknologi yang canggih. Nah, otomatis jika STC ini rusak, akan susah untuk diperbaiki karena termasuk barang elektrik. Next. Ini siapa selanjutnya? From. Ya, Oke, selanjutnya ada persona, yaitu kami telah mewawancara 5 responden, yaitu Ibu Dia 35 tahun sebagai pedagang, Ibu Eting 41 tahun sebagai pedagang, Ibu Ina 45 tahun sebagai pedagang, Ibu Anggi 27 tahun sebagai pedagang, Bapak Usman 45 tahun sebagai pedagang. Next, yang selanjutnya itu ada Ghost. Dari kelima responden kami berharap STC ini dapat mempersingkat waktu untuk memisahkan sampahnya. Next, yang selanjutnya ada customer journey forward. Ketika responden kami menempati eh, rumah barunya, mereka sama sekali belum memiliki tempat sampah dan berinisiatif untuk membeli tempat sampah dengan harga yang terjangkau dan kantong plastik agar mudah membuang sampahnya. Next, yang selanjutnya ada customer journey well. Kemudian 5 responden kami berpikir membeli tempat sampah di pasar dan toko perabotan terdekat agar mendapatkan harga yang lebih murah atau ekonomis. Next, yang selanjutnya yaitu ada afterward, triple journey afterward. Kelima responden merasa kurang puas dengan tempat sampah yang sekarang karena gampang pecah dan cepat terisi penuh karena ukurannya yang sangat kecil. Next, yang selanjutnya itu ada vision enrollment. Visi kami yaitu yang pertama adalah menjalani kerjasama dengan pemerintah maupun swasta tentang pentingnya sampah. Yang kedua yaitu mengembangkan aplikasi untuk masyarakat agar mudah mengakses smart Rasken ini. Dan yang ketiga yaitu membuat sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dengan baik dan benar. Dan di sini yang selanjutnya ada top 3 features, yaitu dikendalikan oleh AI. Yang kedua yaitu adanya pengingat saat sampah sudah full atau terisi penuh. Dan yang terakhir adanya penyedot bau tidak sedap. Dan yang selanjutnya ada build, yaitu yang pertama menyiapkan bahan logam. Yang kedua pembentukan tempat sampah dari logam. Yang ketiga yaitu pengecatan dengan warna hitam. Yang keempat yaitu menambahkan kotak untuk baterai dan lubang daya baterai. Yang selanjutnya yaitu proses selanjutnya yaitu menambahkan fitur AI yang bisa dikendalikan dari HP. Dan yang proses terakhir yaitu adalah menambahkan roda pada STC ini. Yang selanjutnya ada cost and schedule.
Yang pertama, cost, yaitu kami selaku tim memberikan harga produk STC ini kisaran harga Rp999.000. Yang selanjutnya ada schedule. Prosesnya dilakukan sekitar 7 bulan lamanya untuk proses pembuatan, pemasangan fitur-fitur, proses finishing desain, dan uji ketahanan serta pengujian terhadap fitur-fitur berjalan dengan baik sebelum akhirnya dipasarkan kepada masyarakat. Next, yang selanjutnya yaitu ada result. Yang A yaitu fitur utama dari STC ini adalah tempat sampah ini menggunakan sensor infrared bertujuan untuk membuka tempat sampah ini. Yang B, yang agarnya yaitu selama proses pembentukan STC ini, kami menyadari akan adanya kelebihan dan kekurangan pada produk yang kami buat. Salah satunya kelebihan produk ini adalah mempermudah pembuangan sampah secara cepat dan praktis saat memakai STC ini. Next, yang selanjutnya ada conclusion. Penelitian dilakukan untuk memahami pengalaman dan kebutuhan 5 responden terkait pengolahan sampah dan bagaimana produk MPV STC ini dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan pasar dalam hal ini. Next, yang selanjutnya. Feedback Victor Grid. Next. Feedback fitur grid adalah jadi di sini highlight, jadi yang menyukai dari smart scan ini mempunyai kelebihan pada sistem kontrol dalam penggunaannya. Jadi STC ini kelebihannya salah satunya kontrolnya yang sangat mudah karena langsung bisa membuang sampah dengan baik dan tepat saat pemilahannya. Bahan-bahannya sangat bagus dan desainnya yang simpel, memiliki fitur yang cepat untuk memilah sampah yang tadi saya sudah bilang. Jadi fitur STC ini langsung saat membuang sampah langsung otomatis memilah sampah organik, anorganik, dan sampah campuran yang lainnya. iWish kekurangannya yaitu penggunaan listrik yang terlalu besar dan penggunaan STC ini kurang dimengerti. Jadi mungkin cukup awam bagi para pedagang dengan kemodernan ini. Jadi agak sulit dipengerti gitu untuk pemakaian STC ini. Untuk questionnya yaitu permintaannya untuk penggunaan daya listrik lebih hemat. Dan idenya menurutnya para pedagang ini, fitur-fitur STC ini tidak harus banyak makan daya listrik. Jadi walaupun banyak fitur bisalah gitu kayaknya disedikitkan daya listriknya gitu. Next. Dan kanvas tool. Dan kanvas tool yaitu ada problem, solution, unique files and proportion, and fatigue, customer segment, instinct alternative, key metric, short concept, challenge, adaptation, cost structure, rent files, and stream. Next. Untuk masalahnya yaitu sulitnya memilah sampah karena penumpukan sampah yang terlalu banyak. Jadi untuk problem di tempat sampahnya itu karena sudah menumpuk gitu pembuangan sampah, jadi dibutuhkan tempat sampah seperti yang ini yang sangat modern. Next. Solusinya, menyediakan STC agar memudahkan untuk memilah sampah dengan cepat. Dua, STC itu berguna untuk membuang sampah agar tidak memakan banyak ruang. Jadi dengan sampah yang menumpuk adanya STC ini, sampah yang menumpuk bisa terurai dengan cepat karena pemilahannya yang canggih dan mudah. Next. Untuk unique false professionnya yaitu bisa memilah sampah dengan cepat menggunakan fitur yang canggih. Jadi itu jadi kayak apa ya, kelebihannya gitu, dapat memilah sampah dengan cepat dan menggunakan fitur yang canggih-canggih. Next. Unfair other Kekurangan. facts yaitu produk yang terlalu mahal. Jadi pedagang tuh mengeluhkan karena produk ini mahal dan minusnya tuh jika rusak sulit untuk diperbaikinya. Next. Customer segment. Pedagang yang mencari tempat sampah dengan fitur-fitur yang canggih. Jadi pedagang tuh mencari tempat sampah yang fitur-fiturnya canggih untuk memilah sampah dengan cepat, terutama dengan harga yang lebih murah dan praktis. Next. Insting Alternatif. alternatif Trust Candor. Jadi namanya brand kita tuh Trust Candor. Jadi
kita sebagai kelompok sudah memberikan nama kepada STC kita tuh Trust Scander. Next, kayak matrix. Jadi kunci pemasaran kita tuh tentang pemasaran produk dengan cepat karena fitur-fitur yang canggih juga gitu. Jadi apa ya kayak kuncinya tuh karena fitur-fitur yang canggih kita dapat memasarkan dengan cepat. Next, short konsepnya itu yaitu menggunakan AI lalu menggunakan remote control. Jadi Smart Trashcan ini sudah menggunakan AI dan bisa diaplikasikan dari remote control. Next, channelsnya kita untuk menyebarkan luas tentang produk kita tuh tawaran dari mahasiswa Adbis dan yang bekerjasama dengan mahasiswa teknik dan diupload dalam video YouTube untuk kepada Respondennya customer dapat dari calon-calon mana? customer. Next, Learn Updations yaitu menyediakan tempat sampah untuk para pedagang yang ingin membuang sampah dengan praktis. Next, konstruktur yaitu alat dan bahan pembuatan, iklan produk, marketing, dan desain. Next, untuk pemasarannya itu kita kepada pedagang. Next, cukup mungkin dari kelompok kita akan dilanjutkan oleh saudara Rendra. Selanjutnya ini adalah poster dari kelompok 5 yaitu Smart Trash Can dan dengan produk namanya adalah Trash Scanner ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.